wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz dan seluruh subscriber Ustaz dan Ustaz channel, sedulur-sedulur Satilman semuanya, Pak Hasan, Pak Uri. Ini Pak Ustaz mau ada yang ditanyain gini. Di yang sekarang menjadi pola pikir banyak orang, mudah-mudahan kita termasuk ya, Pak Ustaz. Jadi begini, Allah mengatakan barang siapa yang terzolimi kan gitu ya Pak Ustaz. Maka Allah akan mengangkat derajat orang tersebut begitu. Ketika orang terzolimi, maka Allah akan mengangkat derajat orang tersebut. Pengertian adalah ketika orang tersebut terzolimi di saat orang itu menjalankan apa yang Allah perintahkan, apa yang Allah larang, dalam keadaan beriman, kemudian dizolimi, lalu Allah angkat derajatnya kan begitu. Sekarang kenyataannya nih Pak Ustadz, teori ini itu menjadi sebuah tren tertentu menurut saya, di mana bahwa ketika seseorang itu terzolimi dalam tanda kutip, orang itu mendapatkan banyak keuntungan. Gini contohnya, orang ini sengaja ingin dizolimi dalam bentuk bulian gitu, melakukan hal-hal yang mengundang banyak kontroversi, kemudian dibully, kemudian namanya naik, akhirnya banyak masuk pekerjaan lain sebagainya. Tapi dapat keutamaan juga kok. Tadi kan dizolimi Allah angkat derajatnya. Ini juga ingin dizolimi, kemudian dapat keuntungan juga, ya kan? Dapat bahkan ya katakanlah dengan dia akhirnya jadi dipakai untuk sebagai model iklan dan lain sebagainya. Apakah itu bentuk Allah mengangkat derajatnya? Seperti apa atau istidraj seperti apa? Ya memang kalau seorang dizolimi itu kan tergantung niatnya juga ya. Kalau lihat dari Mas Bobi itu kan ada seseorang yang memang niatnya dia terzolimi, tapi di masa depannya dia nanti banyak viewer atau banyak endorse. Ya kan gitu ya. Berarti dia dizoliminya dia itu akan memberikan keuntungan. Ini sisi dari kalau dia melihat sisi ini dari medsos. Dari sisi medsos seperti itu. Berarti tidak ada unsur mencari rizki yang halal. Bukan, ini tidak masuk mencari rizki yang halal. Karena dia kelihatannya dizolimi, tetapi itu rencana dia agar dia itu banyak endorse yang masuk, banyak viewer yang masuk, yang itu sendiri menguntungkan dia secara finansial, dan dia sudah merencanakan. Itu bukan rezeki yang halal dari situ, enggak, itu malah haram itu dikatakan. Walaupun kopi terselubung ya, itu terselubung karena orang nggak ngerti. Nah, orang-orang yang terzolimi itu adalah termasuk salah satunya berhubungan doa orang yang terzolimi itu kan kebanyakan dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Ini salah satu hadisnya kan begitu ya. Jadi doa orang yang teraniaya, terzolimi. Nah, ini jangan dihubungkan dengan yang medsos tadi, nggak bisa itu dihubungkan. Nah, yang harus kita sadari adalah orang yang terzolimi ini dia harus menjalankan ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Nah, di sini diceritakan bahwa seorang yang beriman itu mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Nah, ini ada suatu masalah, kemudian dia mencoba untuk menyelesaikan masalah ini dengan sabar. Sabar itu tidak diem. Sabar itu melakukan aktivitas yang berhubungan dengan akidah-akidah kita. Contoh umpamanya ada masalah yang dizolimi dari sisi sesuatu, entah dari sisi fitnahan, entah dari sisi hujatan, entah dari sini, padahal dia tidak melakukan hal yang seperti itu. Yang mengundang orang itu akhirnya menzalimi dia, kan gitu ya. Nah, orang yang ini dia kembalikan langsung pada Allah Ta'ala, saya tidak melakukan. Tapi ini zalimi. Nah, di orang tersebut ini berkecamuk emosi. Loh, kenapa emosi orang ini berkecamuk sebagai seorang yang beriman? Ya, orang ini wajar, namanya manusia. Pengetahuan agama itu belum semua sempurna dijalanin, menurut saya masih wajar. Cuma emang harus
bertemu dengan seorang yang menurut orang ini adalah bijak, alim, menenangkan, paham tentang masalah itu. Nggak nyiram bensin. Enggak, disinilah sebenarnya itu beliau berikhtiar sebenarnya. Di sabarnya ini ada ikhtiar, sehingga di sini didapatkanlah sebenarnya hatinya dia lebih tenang, faham, ada garis-garis hukum yang tidak dilanggar, tetap masuk, ditunggu. Sabarnya sudah masuk, tinggal sholatnya juga masuk. Sholat itu tetap melakukan aktivitas ibadah, ya. Nah, inilah kesabaran dan tenang inilah yang akhirnya Allah itu dekat dengan orang-orang yang sabar. Allah itu dekat. Jadi maksudnya Allah dekat itu adalah orang ini nanti suatu ketika dari proses dia itu terzalimi, dia mau meminta sesuatu atau tidak minta sesuatu, Allah akan memberi sesuai dengan apa yang dia inginkan, tapi tidak merusak akidahnya. Biasanya seperti itu. Apa yang dia inginkan tapi tidak merusak akidahnya. Walaupun Susah, itu, ya? iya gimana itu? Ya. Itu Ya, itu maksudnya orang itu berdoa, tapi doanya itu kira-kira terlalu besar. Dia punya iman, nah Allah memberi, tapi tidak merusak akidah. Bisa aja diberi sesuai dengan porsinya dia mampu. Gitu. walaupun itu duniawi, Pak Ustadz kayaknya. Walaupun itu duniawi, silahkan. Iya. Karena kalau kebablasan dia itu diberi lebih, dia bisa ujub, bisa riak dan Nah, sebagainya. itu tuh maksudnya tuh. Ya memang nggak boleh begitu. Itu kan sama, seumpamanya saya nih. Saya pingin masuk MNC TV nih. Ada Pak Haji Hasan, gitu. Saya cerita. Saya mencoba untuk orang yang teraniaya di depan Pak Haji Hasan lah. Wah, saya sama teman-teman Ustadz ini saya gini. Kan ternyuh Pak Haji Hasan. Padahal di otak saya itu biasa itu masuk MNC TV. Itu kan beda itu namanya. Ada triknya ya. Ada trik istilahnya. Apakah trik itu benar? Selama itu yang dia ceritain emang benar, tetapi kebenaran ini juga tidak membuka sesuatu aib saudaranya yang lain, namanya. Ya kalau menurut saya masih boleh lah gitu. Tetapi kalau itu sudah membuka aib saudara yang lain, kemudian dia menjadikan dia lebih hebat, kelihatan begini sehingga Pak Haji Hasan, wah ini kayaknya hebat nih. Dibungkus dengan empatinya. Dibungkus itu, ya itu belum tentu itu bisa dikatakan rezeki yang dia dapatkan itu halal. Biasanya nanti kalau umpamanya saya masuk MNC TV, kesombongan yang muncul pasti. Nih saya masuk TV nih. Saya masuk TV nih. Kalau masuk TV saya kan biasanya off air sekian nih. Saya nggak mau, off airnya harus naik gitu. Nah itu kan tricky namanya. Yang akhirnya yang dulunya itu katanya lillahi ta'ala, akhirnya gelundung. Gelundung itu maksudnya jatuh dia. Nggak ada Allahnya sama sekali. Akhirnya yang muncul adalah kesombongan. Saya sudah terkenal, off air saya sekian. Ya kan nggak boleh seperti itu. Nah, inilah yang itu harus hati-hati di titik itu gitu. Nah, orang yang terzalimi itu tetap harus ada garis-garisnya. Namanya dia difitnah. Gimana caranya dia itu menenangkan hati difitnah, apalagi fitnahnya itu masuk ke YouTube umpamanya, kan gitu. Wah, itu kan orang itu bisa demam 3 hari sampai seminggu. Bisa ya Ustaz? Bisa. Gara-gara video 2 menit tuh ya. Gara-gara video 2 menit. Bisa itu. Gara-gara YouTube yang memang tidak menurut kita itu tidak apa namanya ya? Tidak bernilai lah istilahnya. Ini YouTube ini mau menghujat, YouTube itu mau mengacaukan. Padahal itu juga sama aja. Siapa tahu orang yang ambil YouTube itu adalah orang-orang yang non Muslim. Ngapain kita mikir gitu? Kan gitu. Buser-buser itu kan banyak. Orang di YouTube mah kan goib, misalnya kita nggak tahu siapa orangnya. Iya. Lah kalau digituin emang biasa aja. Nah kalau orang itu Muslim, nah ini baru kita menata. Kalau itu Muslim, ya jelas dia Muslim. Siapa dia? Saudara kita. Mamanya memfitnah Mas Bobi, pakai YouTube, wah disebarin.
viewer itu baru satu hari jutaan mamanya. Dengan isian. Dengan isian itu dia sendiri. Nah, gimana caranya? Mas Bobi pasti cenut-cenut kepalanya, gitu kan gitu. Cara mensikapinya adalah biarin aja dia menekuk kenikmatan duniawinya dia. Lewat AdSense itu. Iya, lewat itunya dia. Kalau saya seperti itu, karena apa? Dia sudah membuka pintu nerakanya dia sendiri. Sebenarnya dia sudah membuka pintu nerakanya. Karena pada waktu dia itu mengupload sesuatu yang dia belum pernah tanya, kan gitu. Dia belum pernah tahu, mamanya kalau Mas Bobi itu ustadz itu, dia belum pernah tahu dalil-dalil yang dipakai, padahal Mas Bobi itu mengeluarkan sesuatu dalilnya jelas, ayatnya jelas. Nggak tahu disertasi dia juga. Iya, dia nggak tahu, tiba-tiba muncul dengan omongan yang ngawur. Ya ngawur, walaupun dia muslim, ngawur kan bisa aja. Mulut kan hanya mulut. Bismillah, ini ngomong bismillah, hati enggak banyak yang begitu, kan gitu nih. Nah, akhirnya Mas Bobi pusing. Nah, kalau saya nggak usah diambil pusing. Pada waktu dia itu menyebarkan, mengupload YouTube yang seperti itu, dia sudah membuka channel dosa jariahnya dia sendiri. Lebih banyak viewer yang lihat, kemudian disebarkan ke yang lainnya, di situ dosa jariah itu tetap berlaku. Sepanjang video itu masih ada terpampang di channel itu. Dihapus pun orang masih punya banyak, ya. Nah, inilah kalau menurut saya, tidak usah berpikir. Allah senantiasa mengajak, carilah akhirat. Akhirat itu adalah sesuatu yang berhubungan dengan surga, bukan nerakanya loh ya. Kalau Allah cerita akhirat itu tentang surganya. Kalau akhirat neraka ya langsung diomongkan neraka ini akhirat itu surga. Jadi kita mencoba mencari akhirat yaitu dengan berpikir ini itu. Kalau umpamanya mau mengklarifikasi, Mas Bobi mau mengklarifikasi YouTube yang seperti itu. Nah, di situ kan ada emosi sebenarnya Mas Bobi. Ketika mau klarifikasi aja ada emosi, ada marah. Jelas sih. Marah yang mencoba ditutupi melalui skenario, kan begitu. Sebenarnya marah itu. Nggak terima digituin. Gitu. Klarifikasi atau nggak usah berarti? Nggak usah kalau saya. Nggak usah, karena apa? Dengan dia menyebarkan hal-hal yang sebenarnya dia itu malah salah di hadapan Allah Ta'ala, disitulah tempat kita itu tersenyum. Ini saya diangkat derajat saya sama Allah Ta'ala kalau saya menerima dengan ikhlas lillahi ta'ala. Ejekan, fitnahan, bulian yang menyebar hingga kita itu meninggal, itu insya Allah amal pahalanya lebih besar. Karena apa? Dosa-dosa kita yang ngambil mereka-mereka itu. Nah, paham ya Ustaz ya? Yang ngambil mereka-mereka itu. Kalau dosa kita itu sudah habis, insya Allah ya, kemudian bulian ini masih berjalan, amal mereka yang dikasih ke kita. Seumpama permasalahan public figure ya, public figure itu kan yang namanya public figure ya, menyangkut banyak orang. Terkadang mungkin si public figure ini, atau gini, nggak usah public figure sama ada satu permasalahan, tapi sudah memasyarakat beritanya, gitu ya. Akhirnya dibutuhkan klarifikasi. Kenapa? Karena untuk menjadi jawaban banyak orang yang mengkonsumsi berita tersebut. Nah, itu bagaimana menurut Pak Ustadz? Tetap harus klarifikasi atau memang jangan? Kalau saya sih, namanya public figure itu kan beda dengan para pendakwah ya. Kalau saya cerita, belum tentu orang dakwah itu juga kalau dapat cacian itu diam-diam aja gitu. Beliau bisa serahkan sama Allah, belum tentu. Bisa aja malah dia itu kesannya merendahkan diri, tapi mengeluarkan gayanya dia bahwa dia lebih hebat daripada orang yang membuli. Ya banyak itu yang seperti itu. Nah, kan gitu. Jadi dia sendiri yang sebenarnya tahu tentang persoalan teori ilmu agama, itu sendiri malah lupa, nggak dikerjain. Gitu maksudnya. Nah, kalau menurut saya ilmu agama itu harus dipraktekin. Gitu. Jadi ya prakteknya seperti itu ya. Sabar aja, istilahnya kalau ada orang demi Allah itu hanya cuma
Disuruh aja orang itu mendoakan agar orang tersebut diselamatkan oleh Allah Ta'ala. Dan itu menunggu Allah aja. Berarti boleh orang berpikir bahwa udah nanti Allah yang akan menunjukkan. Ketika memang proses dia terzolimi sesuai dengan apa yang poin pertama tadi. Persoalannya orang ngomong begitu itu tetap akan menjadi pertanyaan lagi. Dia memang takut dengan orang itu, atau dia hanya menyerah kepada Allah, atau dia menjalankan hukum-hukum Allah. Nah, kan beda sudah. Yang takut dan juga dibungkam. Itu nggak ada nilai ibadahnya. ibadahnya. Tapi paling dia dapat sabarnya. Kalau dia nggak balas dapat nilai sabarnya. Kalau karena takut. Karena takut. Tapi bukan takut itu jadi sabar. Ya sabar tapi kan marah dia sebenarnya. Iya. Kan? Nah itu tetap nggak bisa dapat sabarnya. Ini cuman ketika menghadapi belajar. Iya, benar. Ya, memang harus benar. memang begitu dasarnya kan gitu. Jadi seseorang mendapatkan suatu persoalan itu kan persoalan itu nggak cuma satu, walaupun persoalan itu satu. Iya. Cara menangani persoalan itu kan banyak cara, banyak hukum-hukum yang harus kita kerjakan. Nah, kesabaran itu jangan sampai kita itu melanggar hukum-hukum agama kita sendiri. Dengan dalil kita sendiri. Dengan dalil yang sudah ada dalam Quran, dalam hadis yang sahih. Itu memang harus kita itu berpikir di situ itu. Nah, titik kita itu berpikir itulah malaikat itu mencatat. Benar kamu sudah, benar gitu tulis, benar. Takut kamu ya nggak dapat. Kan gitu. Iya kan? Iya sih. Takut ya. Takut itu kan nggak dapat. Selain kepada Allah. Iya, kecuali ya saya serahkan sama Allah, salahnya gimana? Ya kan saya tahu. Kalau mamanya saya dibully, saya sebenarnya bisa membalas kok apa yang diomongkan dia salah. Saya tahu. Tapi kenapa nggak dibalas? Enggak. Itu saudara saya. Saya tetap harus melindungi aib saudara saya. Nah, kan beda nih. Pada waktu ngomong saya harus melindungi aib saudara saya, dia ngamalkan ayat dan hadisnya banyak sekali. Dia mengamalkan itu. Kenapa kan nggak kamu balas? Udah biarin aja. Nanti kalau saya membalas dengan begitu, berarti kita bentrok Islam sama Islam. Saya nggak mau. Kita itu satu saudara. Kenapa harus bentrok? Dia mengamalkan ayat yang lain juga. Nah, kan ini kan beda nih. Berarti ini dia mencari penyelesaiannya itu benar-benar lillahi ta'ala itu seperti itu. Ya makanya kan Ustaz, sabar itu artinya menahan. Menahan diri untuk melakukan sesuatu yang sebenarnya dia bisa lakukan. Iya. Ngebalas tuh sebenarnya dia bisa. Iya. Hanya dia menahan dirinya untuk tidak membalas. Tidak membalas sebenarnya. Nah itu aja. Jadi dia menyerahkan kepada Allah saja. Menyerahkan dan dia tahu dasar-dasar hukumnya itu tahu. Nah inilah yang dinilai oleh Allah Ta'ala itu. Wah, sabar itu begitu. Di titik apa orang boleh tidak sabar? Dalam arti gini. Ada nggak Pak? Bingung saya. Ada batasan nggak? Ada batasan ya? Kan gini, Ustaz kan nalurinya manusia itu kan pasti ingin membalas. Ada nggak Pak Ustadz momen-momen yang boleh deh nggak hanya sekedar sabar, maksudnya menyerahkan kepada Allah ya, tapi tindakannya juga diperbolehkan tuh apa-apa ketika perang misalkan, atau dalam wujud kekiniannya apa? Ya kalau sebenarnya membalas itu sih boleh, tetapi masih dalam bentuk wajar. Membalas itu boleh tapi dalam bentuk wajar. Wajar itu kan begini nih. Gimana? Kita itu kalau dipukul boleh lah mukul, kasarannya seperti itu. Kalau dia mukul 3 kali cukup 3 kali. Atau sekali tapi malah bablas kan. Tapi itu kan saya nggak bilang loh ya maksudnya ya. Tapi lebih baik. Tapi lebih baik itu sabar. Orang sabar ini kan sebenarnya dia bisa balas tapi dia tidak lakukan. Kenapa kamu nggak lakukan? Saya dekat sama Allah daripada saya harus membalas dia. Dia cara Allah aja yang. Iya, karena dengan saya tidak membalas dia, dengan saya tidak takut dan saya tidak takut sama dia, tapi saya tidak mau membalas. Nah ini adalah penilaian lebih dari Allah Ta'ala sebenarnya. Contoh umpamanya saya nih ya, jujur. Saya tuh dibully sama orang. Banyak. Saya datengin orang itu, saya pukulin, itu bisa kok. Saya bela diri bisa, main pedang bisa. Apa sih? Saya bilang membalas omongan dia, insya Allah bisa. Kelemahan dia di mana? Saya ngerti. Tapi dari titik itu sebenarnya saya mampu insya Allah. Tapi kenapa saya nggak balas?
Karena dia saudara saya. Nggak boleh. Saya waktu itu yang mau bales, Pak Ustadz nggak boleh juga. Ya nggak usah. Nah, di sini adalah ada sesuatu hal yang mau saya sampaikan bahwa bukan sakit hati, bukan yang kita cari itu akhiratnya. Iya. Bukan duniawinya. Kan begitu. Kalau kita balas-membalas kan duniawi. Kan itu duniawi walaupun kita benar. Kita dipukul, kita balas mukul, itu duniawi walaupun dibolehkan. Tetapi ya tetap Allah, banyak ayat yang seperti itu, tetap orang yang sabar, yang disukain oleh Allah. Sudah jelas itu, Mas. Jadi kita ambil yang titik itu. Enggak, saya enggak takut. Enggak, siapapun. Gue pernah kok orang itu saya datengin orang itu di depan. Ngomong apa dia? Dia ngomong, saya takut. Enggak. Jadi dia nih takut. Nah, iya, kan saya lihat aja wajahnya kan gitu ya. Kelihatan emang nggak bisa ngomong. Nah itu kan memperlihatkan bahwa dia hanya berani di titik itu. Kalau memang dia tuh mau tabayun, tabayun tuh ngomong dulu. Pesen kayak di mana? Ya, tolong deh saya minta maaf sama siapa mamanya, Mas Bobi atau Ustadz Hilman atau ke saya. Tolong saya minta maaf, saya sudah ini. Loh, itu saya masih acungin jempol. Keren. Tapi ngomong dulu. Bukan mau ketemu, udah disebarin. Mau ketemu lah, mau ngapain ya? Orang udah disebarin. Nah, minta maaf di YouTube pun kagak. Lah berarti dia kan nggak ada niatan baik. Dia tidak sadar bahwa dia itu sebenarnya merusak saudaranya sendiri. Nah, orang seperti itu sombongnya minta ampun. Gitu. Loh, sombong itu banyak karakternya. Sombong tentang harta, ada. Sombong tentang istri yang cantik, ada. Sombong tentang suami yang soleh, sombong tentang punya suami soleh itu ada. Sombong tentang ilmu agamanya. Ilmu itu kan baru dititipin sama Allah Ta'ala. Ilmu yang hafal itu kan dititipin oleh Allah Ta'ala. Kalau dititipin itu kita baru seperti TV itu loh, seperti komputer aja. Jadi belum bisa masuk diamalkan beneran. Paling yang kita amalkan baru apa? Baru sholatnya, puasanya, ya, ngasih ilmu yang dititipin itu, ngasih ilmu yang dititipin. Kan gitu. Yang ngamalin itu yang gimana ya? Baru sholat, baru puasa, baru baca Quran, itu ngamalin. Nah yang ngamalin yang mana? Kita sering istilah dakwah itu malah yang sabar, yang ini jangan emosional. Nggak taunya dia juga emosional. Loh tapi dia nggak pernah marah kelihatan ya kan, dia diem marahnya. Nggak taunya dia diem itu. Tahu-tahu masuk rumah sakit sesek, nah kan marah disimpan itu. Nah ini orang nggak akan paham, yang paham itu Allah. Makanya diperingatkan melalui musibah-musibah itu. Nah orang-orang itu, orang saudara-saudara kita ini belum paham yang mana sombong. Loh orang baru dititipin ilmu oleh Allah Ta'ala itu namanya dititipin gimana sih? Dititipin harta itu kan baru dititipin. Kenapa harus kita sombongkan? Wong titipan harta ini ujian. Ya, ujian dari Allah Ta'ala. Dititipin istri cantik ujian. Dititipin suami soleh ujian. Itu kan ujian. Dititipin oleh Allah Ta'ala ilmu bisa ngerti agama itu kan ujian ini. Ini harus kita hadapi. Bukan mau kita bangga-banggain sebenarnya. Iya. Mau Pak langsung. Kadang-kadang kita namanya manusia nggak saya suami istri gitu. Kadang-kadang istri saya mungkin depan temennya ya ada Pak Ustadz terucap sedikit tentang saya, ngeritain saya gitu ya. Itu entah kenapa setelah itu saya nggak tahu nih. Kalau istri itu mungkin membicarakan saya sama teman-temannya. Begitu pulang, yang tadinya kita baik-baik aja tuh ada aja masalah tuh. Yang bertolak belakang dengan apa yang istri saya omongin sama teman-teman. Emang begitu. Emang begitu. Saya pun begitu. Saya ngomongin istri begini, saya ngomongin istri begini, pulang saya nggak nemuin istri saya omongin ke teman-teman saya. Ada aja masalah itu. Ya itu petunjuk dari Allah Ta'ala bahwa nggak perlu ngomongin yang seperti itu. Nah kalau Mas Bobi udah tahu, itulah petunjuk. Itu hidayah untuk melihat bahwa loh, yang saya omongin itu tadi begini, yang diomongin istri saya begini, kok kenyataannya begini. Itu petunjuk. Berarti petunjuk untuk evaluasi atau muhasabah. Berarti besok-besok jangan seperti itu. Yang harus dilakukan sekarang adalah mohon ampun kepada Allah Ta'ala. Kan begitu petunjuk itu. Nah itu mengamalkan namanya.
Kontan gitu Pak Ustadz? Iya begitu. Sebenarnya orang itu, Muslim khususnya, dikasih ujian oleh Allah Ta'ala itu kontan. Cuma orang itu Muslim, saya bilang orang Muslim tidak akan pernah bisa menilai bahwa apa yang terjadi di sekitarnya itu ujian. Orang Muslim, orang yang tahu agama itu nggak ngerti kalau di sekitarnya itu ujian. Contoh mamanya kita nih Mas Bobi atau saya punya grup nih, grup-grup agama nih. Kan kalau udah ada masalah itu kan agak ada grup ini, grup ini, grup ini. Kan gitu nih. Nah ada grup yang grup sini, wah jelek-jelekin yang grup sini juga jelek. Akhirnya kan berantem di grup. Kan ada juga orang yang nggak komen di grup tersebut, grup agama tersebut, tiba-tiba keluar. Wah taunya dia jengkel juga sebenarnya, walaupun nggak komen. Diam-diam keluar. Dia keluar marah. Beberapa hari kemudian baru dia sesak napas, masuk rumah sakit. Loh, ini kan teman satu grup kita. Ini sama, kelihatannya sih dia nggak tahu. Oh marah berarti masalah kemarin kita ribut. Nah kalau memang kita itu ini ujian di grup ini saling hujat. Ini ujian bagi yang mendengar. Panggil, "Bo jangan berantem toh." Nah itu malah bagus ya, cukup itu kasih tahu. Tapi kalau masih seliuran begitu, ya udah biarin aja, cengar-cengir aja kita. Ini orang, walaupun ini grup agama kita nih, grup apa namanya? Grup Islami lah, grup Islam ya yang Iya, grup lah ya. Nah itu juga grup WA. Nah di grup itu sendiri kan sebenarnya alat penguji orang yang ada di grup itu. Nggak tahu orang itu. Nah orang itu kan nggak tahu kalau ini alat pengujinya juga nggak tahu. WhatsApp itu adalah alat penguji orang-orang yang ada di Grup aplikasi itu. Iya. Dia kan nggak tahu, jadi saling hujat, saling ini di grup ini kan jadi lucu. Umpamanya kita sama-sama ngerti agama kan jadi hujat lah, kok lu jadi lucu sih? Kayaknya kan hebat-hebat ini kayaknya. Lu kok jadi lucu begini? Dia kan begitu harusnya itu ya udah tenang. Ya kalau masih emosional kan kelihatan. Nih orang umurnya berapa sekian, oh masih emosional normal. Ini orang omongannya begini, umurnya berapa? Wah ini udah lebih dari 40 tahun, 50 tahun. Kok masih marah? Ya normal. Saya anggap normal aja kan manusia, namanya manusia kan normal gitu loh Mas. Nah ini itu harusnya dipikirin gitu loh. Bukan jadi ajang, ada di grup yang kita sendiri, umpamanya kita punya grup, ini biasa ya grup-grupan itu. Sama nih kayaknya Ustadz Ilman dengan grup dakwahnya. Ada yang hobinya nge-share, dia dakwah, dia ngomong, nulis itu di-share aja. Lah maksudnya apa ya? Kita tahu. Kan semuanya kan dakwah semua, kok dia nge-share punya dia sendiri. Lah itu maksudnya itu apa? Jadi dia sendiri umpamanya nggak cuma dia itu cuma sarjana agama, tapi dia maunya dokter, tapi begitu jadi lucu gitu loh. Ustadz pernah ngupload Silaman Kolbu nggak tiap hari? Nggak pernah. Saya itu malu banget. Silaman Kolbu ya. Malu saya itu. Makanya bukan apa-apa ya, saya malu gitu loh. Kecuali ada yang yang WA japri gitu. Kalau di grup itu malu. Personal gitu ya. Iya. Jangan kecuali di YouTube ya. Jadi kalau Instagram di itu kan YouTube umum gitu kan. Ya, umum ya kita umum. Orang bisa mendapatkan manfaat. Umum ya umum. Umum apa yang orang itu membutuhkan itu ya kita jawab di Kita situ. share. Kebaikan. Kebaikan. Umumnya umum, gimana sih orang itu bisa asam urat? Emang banyak ada tuh yang bisa jawabku. Asam urat dari mana? Kan nggak bisa yang asam urat dibacain ini bacain, nggak bisa. Paling karena emping udah jauh. Oh nggak bahkan emping mungkin asam urat gitu ya. Kolesterol tinggi, padahal dia itu jarang makan daging, kolesterolnya tinggi. Nah, jawab coba. Kan susah. Emang emping asam urat ya? Katanya emping sama pohonnya. Itu namanya kelolot. Kalau pohonnya asem dan asem. Jadi yang umum-umum kita itu menerangkan apa yang dibutuhkan orang, kesehatan itu dibutuhkan hampir semua manusia, yang muslim, yang non muslim itu dibutuhkan. Ayo kita share, Motivasi. memberikan motivasi boleh. Nah suatu ketika kalau ada yang dia membuli di channel YouTube kita, ya senyum aja. Senyum, lah memang begitu. Lah karena dia tuh nggak pernah asam urat kan jadi nggak bisa ngomong dia.
Dia belum pernah kena kanker kan nggak bisa ngomong dia. Kalau dia belum pernah kena santet kan nggak bisa ngomong dia. Gimana rasanya kena santet? Kan gitu. Kan gitu ya. Dia juga belum pernah masuk neraka, jadi dia nggak tahu cerita tentang neraka itu bagaimana. Oke, baik. Saya mau tanya Pak Ustaz mengenai hadis Aman tadi. nggak ini? Aman. Mengenai hadis tadi itu ya, yang orang memfitnah, akhirnya menjadi dosa jariyah. Akhirnya nanti pahalanya orang yang memfitnah itu diberikan kepada orang yang difitnah. Kan gitu. Saya agak tergelitik dengan kata-kata hadis tadi itu. Loh, bagaimana orang yang sudah memfitnah orang masih punya amal soleh? Ini gimana sebenarnya? Nah, ini yang harus kita mana, gitu. Emang dia kagak sholat dulunya. Artinya kan amal kebaikan dia bisa menghapus keburukannya dia kan gitu. Iya. Nah, kalau dia untuk dihapus untuk keburukan dia lagi, kapan dia sempat punya amal soleh? Itu kira-kira yang saya mau tanya. Sebenarnya begini, kalau orang itu sudah memfitnah orang lain, itu udah kehancuran akhiratnya dia, titik itu maksudnya. Berarti itu sudah tidak ada amal soleh. nggak tahu itu. Kita nggak usah bahas itu. Intinya adalah kan kalau katanya itu dikasih nanti. kalau orang itu memangnya dia sholat, anggap aja sholat, tapi di sholatnya dia setelah sholat dia riak, dia sombong, dia ujub. Habis. Dia baca Quran nih, setelah baca Quran dia upload, dia ujub, dia riak di situ. Ya, dia punya istri cantik, dia upload nih, istri saya cantik nih, istri kamu itu kayak apa? Alah, rumah. Kan gitu nih. Iya. Kalau punya istri yang nggak cantik nggak berani ngupload. Baik. Karena ngakuin kalau istrinya nggak cantik. Berarti upload terus atau gimana, Mas? Yang diupload itu adalah istri orang lain. Jadi intinya adalah kalau dia melakukan sesuatu kebaikan tapi ada ujub, ada riya. Ini orang muslim rata-rata kalau dia sudah melakukan ujub dan riya biasanya lupa dia mohon ampun. Itu kunci. Kunci yang selama ini saya amati. Orang yang telah sombong dia nge-share dengan ini, dia lupa apa yang dia nge-share betul untuk ilmu atau untuk apa. Kalau dia jawab untuk ilmu mamanya, di sini kan semuanya dakwah, ilmu mana? Iya. Tempatnya cocok tidak? Nah, Gitu ya. tempatnya cocok enggak? Itu kan harus difikirkan sebenarnya. Atau dia berpikiran bahwa saya lebih tinggi dari teman-teman saya, itu kan nggak tahu nih. Nah itu ujub riya itu di titik itu, atau bahkan sombong itu di titik-titik itu. Orang nggak akan tahu, yang tahu siapa? Allah. Tapi dengan gaya seperti itu orang itu sudah bisa berpikir bahwa ini orang ada agak yang nggak beres nih kayaknya gitu. Dia merasa bahwa dirinya itu pernah ini itu jadi lebih hebat daripada yang lainnya. Padahal hebat itu bukan pernah ini. Hebat itu bisa nggak kamu itu melakukan sesuatu kebaikan di mana tangan yang satunya itu nggak tahu. Itu cukup kok sudah. Kalau ini bukan tangan satunya, tangan orang lain tahu malahan. Sampai ke telapak kaki ini tahu orang gitu. Tangan istri orang lain tahu. Nah, ini kamu kalau ini. Jadi itu juga harus difikirkan. Kita, nah ini kita aja ya, kita nih. Kita itu nih kadang-kadang kalau sudah sering masuk TV itu di dalam hati dan pikiran pingin sekali cerita kalau kita itu merasa terkenal walaupun cerita kita itu tidak saya sudah terkenal loh, enggak gitu. Itu kan ujub itu sebenarnya. Mau ngomong aja udah. Itu harusnya istighfar. Dan gayanya Allah pada waktu kita mau ngomong itu ada yang lain mau ngomong nih, kita mau di TV nih, ada orang ngomong, orang lain ngotong nih. Berarti itu petunjuk dari Allah, kita itu dihentikan, nggak boleh terusin. Itu petunjuk Allah. Nah, orang yang begitu itu kapan adanya? Nggak tahu kalau itu dihalangi oleh Allah Ta'ala, jangan sebutkan. Itu aja petunjuk. Itu petunjuk dari Allah Ta'ala. Sebarkan ini penting. Dan orang itu jangan malah nanti dulu saya mau ngomong, malah begitu. Kamu jangan motong gitu. Sering itu di TV-TV begitu. Saya bilang ini TV ngapain, bikin rusak otak lama-lama. Berarti kalau ada debat yang sampai ribut itu berarti Allah tuh berkali-kali mengingatkan jangan
Iya. saling bungkam Lah ya itu ya TV-nya, ya orangnya, ya produsennya, ya eksekutif produsennya, ya sutradaranya, ya yang floor directornya, ya kameramennya, kena itu semua. Pasti ngomong, wah asik tuh, yang kemarin asik-asik. Nggak asik apanya? Apalagi saudara kita diadu situ, dan ngapain? Debat pintu masuknya setan ya. Nah, Kata Rasulullah itu. apa yang Cuman pintu masuk, pintu keluar di mana? Namanya kan debit. pintu masuk, ya kan? Ya, ini kan pintu masuk, Pak Haji. Debit apa kredit. Itu tahu Pak Haji. Pertanyaan saya, sering nonton apa enggak Pak Haji? Malah ketawa kencang ya toh. Sering lewat pintu samping. Enggak, kalau Pak Haji Hasan bukan sering nonton, saya sering nguping. Di balik pintu. Jadi inilah yang harus kita sadari, bahwa petunjuk ujian Allah itu ada di sekitar kita dan orang itu nggak tahu. Semua orang itu pingin benar aja. Di manusia, di depan TV, di YouTube, pinginnya benar. Jarang yang karena Allah Ta'ala. Jarang sekali karena Allah Ta'ala. Kalau dia pun mendalil pun itu akan menyerang saudaranya yang lain. Lah ngapain menyerang kalau memang dia itu dalilnya sudah benar untuk menyerang? Kalau dia memang mau duduk di situ, duduk aja, diam aja. Pak, menurut Bapak gimana? Menurut saya lebih baik diam aja. Kan dari tadi ribut aja, kan gitu. Biarin aja loh, Bapak kan diundang di sini. Biarin aja, saya jadi penonton kan nggak apa-apa. Saya nggak mau masuk neraka gara-gara ribut dengan saudara saya sendiri. Jawab aja begitu. Dah, itu belum ada Iya. yang ngomong begitu ya. Saya kan takut juga masuk neraka. Iya. Emang antum masuk neraka? Mau? Ya pasti jawabnya nggak mau. Ngapain debat di sini? Nah ini maksudnya itu mengingatkan. Makanya debat, saling debat dengan satu saudara itu kalau bisa jangan tutupilah aib saudaramu sendiri. Masa kayak makan bangkai saudara? Itu sebenarnya. Iya. Saling. Nih, itulah yang aplikasi mengamalkan ayat demi ayat itu ya begitu. Walaupun dia hebat tapi dia hanya nyerocos, ya, dia kan hanya hafal di sini, aplikasinya nggak ngerti. Dia hanya merasa benar dengan ilmunya. Ilmu itu baru dititipin Allah, belum yang lillahi ta'alanya. Lillahi ta'ala itu banyak hukum yang harus dikerjakan. Menutupi aib saudaranya, tidak mau berantem dengan saudara, kan banyak yang harus dikerjakan. Nah, itulah salah satu yang harus kita ketahui. Jangan sampai kita itu bentrok, apalagi sama seiman. Itu malu lah kita itu ya. Yang paling suka itu dajjal. Makanya saya nggak mau, karena sudah tahu kalau yang begitu-begitu yang suka itu dajjal. Saya nggak mau yang begitu. Kenapa? Ya, saya nggak mau dimasukin anak buahnya dajjal juga. Ya harus dijaga yang begitu-begitu. Ya Allah. Alhamdulillah nih Pak Ustadz. Mudah-mudahan lewat obrolan ini banyak orang bisa memahami arti yang terzolimi dengan yang Cari untung dari dia ingin dizalimi, kan beda ya. Itu satu. Kedua, klarifikasi yang tadi seperti apa? Kayak mamanya dia menzalimi dirinya sendiri. Contoh nih, mamanya, Mas Bobi ngapain nge-vlog sama saya, sama monyet mamanya, atau sama kerbau? Bener saya ngomong bahwa saya itu kerbau. Kan biar yang nonton banyak. Tahu nggak kalau pada waktu saya bilang monyet, kerbau, sapi itu berarti saya itu nyalain Allah sebenarnya itu. Sadar nggak orang yang begitu? Ada yang gitu Pak Ustaz. Nggak tahu juga saya. Saya hanya cerita. Kan tanya Pak Ustaz. Ya kan siapa tahu ada kan nggak tahu. Nggak gampang dipancing. Kirain udah larut gitu ya. Memang yang sebelah sana mancingnya luar biasa. Pancing ya. Di sini ada begitu. Jadi nggak boleh juga kita itu mamanya itu ada bapakmu lewat tuh. Celingak nggak tahu memang ada hewan. Kan nggak boleh juga yang begitu. Walaupun itu bercanda juga Walaupun jangan itu lah ya. bercanda ya nggak boleh yang begitu. Loh berarti dia itu dolim kepada Allah Ta'ala, udah bukan kepada kita lagi. Allah itu pencipta makhluk yang paling sempurna. Masih ada orang saudara-saudara kita itu mulutnya itu nggak pernah dijaga. Kenapa nggak bisa dijaga? Karena dia nggak pernah ngamalin yang ada dalam Quran. Apa kebesaran Allah, apa kekuasaan Allah. Allah menciptakan seperti apa dengan sempurna. Saya bilang ada anak dilahirkan cacat sampai gedenya cacat, itu sempurna. Kalau saya tetap bilang.
Itu sempurna di mata saya tetap. Ya kan cacat, itu kan di mata manusia. Iya. Kamu yang bilang cacat, itu sempurna. Nah, kok bisa Ustaz bilang sempurna? Nah, ini baru nih saya ngomong. Karena orang cacat, anak dilahirkan oleh orang tuanya sehingga Allah memberikan cacatnya dari anggota tubuhnya. Itu berarti sebagai ujian orang tuanya, ada orang tuanya yang salah di hadapan Allah Ta'ala. Nah, dengan adanya orang tuanya salah, dilahirkan, diizinkan oleh Allah Ta'ala seperti itu, Allah mengingatkan, itu ujianmu karena dulu kamu pernah mendolimi orang tuamu sendiri. Itulah rasa sayangnya Allah terhadap orang tua yang punya anak yang diizinkan oleh Allah Ta'ala cacat. Sempurna kalau saya bilang. Selama dia sabar menerima itu. Selama dia sabar, karena pada waktu dia ngejek orang tuanya juga dia nggak pernah sabar. Berani aja dia. Ini orang nggak pernah dibahas, emang nggak pernah ada yang dibahas. Padahal itu sempurna, saya bilang itu sempurna dari Allah Ta'ala. Kan begitu juga ayat ya Ustaz. Bisa jadi sesuatu yang kamu anggap buruk di mata Allah itu baik. Ya, iya. Yang kamu anggap baik nih, bisa jadi dia di mata Allah itu buruk. Iya, memang harus seperti itu. Makanya dengan seperti itu, kita kalau mau mengamalkan ayat tersebut, nggak boleh menjelekkan makhluk Allah. Apapun. Ujian, skenario hidup, apapun. Iya, nggak boleh. Terima gitu ya. Terima dengan lapang dada. Nah, kan susah. Apalagi cuma dipotong-potong videonya, disebarin beda. Demam sendiri. Pokoknya yang ketawanya kenceng ngerasain deh. Alhamdulillah. Mudah-mudahan, Ustaz terima kasih. Ya, ini pertanyaan besar selama ini. Sebetulnya bagaimana cara menghadapi permasalahan-permasalahan seperti ini? Terlebih yang tadi klarifikasi juga, Pak Ustaz sudah sampaikan. Kemudian bagaimana caranya kita itu memahami petunjuk itu yang paling penting. Karena orang tuh biasanya lagi kurang happy, gampang memahami petunjuk. Tapi kalau lagi happy susah. Biasanya gini loh, yang paling gampang itu sebenarnya petunjuk itu akan diberikan oleh Allah Ta'ala. Salah satunya kita doa di dalam surat Fatihah. Ya betul. Ihdinas siratal mustaqim. Itu sudah jelas itu. Minta petunjuk. Sebenarnya setiap kali kita itu di dalam rumah, itu petunjuk Allah itu banyak. Walaupun dalam rumah. Dalam rumah itu banyak. Kayak Mas Bobi ngomongin istri tentang begini tadi, istri ngomongin Mas Bobi tentang, nggak taunya, itu kan petunjuk sebenarnya. Tapi bagi orang-orang Muslim nggak ngerti. Dia nonton TV, ada sesuatu yang dia itu begini, ya sebenarnya petunjuk di TV itu ada perilakunya dia. Yang dulunya dia itu jarang nonton TV, ada yang mirip dengan dia, itu petunjuk, nggak dia lakukan. Nah, itu membuang petunjuk dari Allah Ta'ala. Padahal dia itu minta petunjuk oleh kepada Allah, itu minta petunjuk setiap saat, minta petunjuk, dikasih petunjuk. Jalan dari rumah menuju MNC itu banyak petunjuknya. Sudah di MNC, kita ada di ruangan VIP, ada petunjuknya macam-macam. Udah di VIP, nanti di panggung, ada petunjuknya macam-macam. Ini plastik kebuka petunjuk positif. Petunjuk untuk dimakan. Masya Allah. Nah, nanti kalau sudah selesai di panggung kita, ada petunjuknya juga. Apakah kita selesai itu dengan bangga atau kita selesai tetap tawadhu, itu petunjuk dari Allah. Nah, itu semuanya petunjuk semua. Nah, kalau kita memang belum bisa, ya itulah, kita hanya mampu belajar dulu, tapi belum. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang bisa memahami dan Amin. mengamalkan. Amin. Ya, Pak Ustaz. Amin. Terima kasih Amin. Pak Ustaz penjelasannya, barakallah. Terima kasih. Bisa jadi pembelajaran untuk kita semua. Amin. Nantikan video-video selanjutnya dengan tema-tema yang lebih dalam lagi. Mudah-mudahan manfaat semuanya. Terima kasih untuk teman-teman kayak dari Pak Jasan, dari subscribernya Pak Kanu juga ya, seluruh saudara official channel. Terima kasih Ustaz. Pak Ori, makasih. Ya, semuanya sehat selalu, semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.